Selamat siang Bu Diani. Selamat siang, Bu Anissa. Wah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kalau Ibu sendiri gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik juga. Eh, kira-kira pertemuan kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Hmm, ini nih, Bu Anissa, saya tuh ada masalah ketika dalam pembelajaran. Jadi, Mm-mm. saya tuh ketika di kelas suka kehilangan semangat mengajar. Jadi, kadang kelas saya itu suka membosankan gitu menurut saya. Dan anak-anak itu suka terlihat mengantuk dan kurang semangat, juga kurang fokus dalam pembelajaran di mata pelajaran saya. Saya kan mengajar bahasa Sunda ya Bu ya. Hmm, kira-kira yang ingin Bu Diani capai dalam pembicaraan kali ini apa nih? Eh, saya ngobrol dengan Bu Anissa itu ingin menemukan solusi bagaimana membuat suasana kelas saya itu menyenangkan, anak-anak bisa fokus belajar dan memahami pembelajaran saat itu. Oke, berarti Bu Diani ingin anak-anaknya fokus ya dalam belajar ya. Ya, Bu. Hmm, menurut Bu Diani nih ya, eh, dari mana anak-anak bisa terlihat bosan dan tidak fokus dalam belajar? Menurut saya melihat anak-anak itu diam gitu ya, tidak merespon pertanyaan saya tentang materi yang saya berikan. Lalu anak-anak itu di kelas mereka pasif. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan pemantik itu mereka seperti malas gitu untuk menjawabnya dan seperti tidak menangkap apa yang saya sampaikan di kelas seperti itu, Bu. Hmm, itu yang Bu Diani rasakan ya. Kira-kira apalagi yang Ibu rasakan di kelas? Ada lagi nggak Bu ya? Oh, ada sih Bu. Saya kan mengampu mata pelajaran bahasa Sunda ya. Sedangkan di sini siswanya itu beragam. Jadi tidak hanya asli orang sini. Walaupun asli orang Sunda pun kadang-kadang anak-anak itu berbicaranya menggunakan bahasa Indonesia di rumah ataupun dengan teman sebayanya. Jadi ketika siswa itu sudah jarang menggunakan bahasa Sunda, lalu belajar bahasa Sunda, itu kadang-kadang mereka itu malas gitu belajarnya karena mungkin mereka itu tidak mengerti apa yang saya sampaikan dari segi bahasanya gitu ya Bu. Mm-mm. Jadi mereka itu terlihat bosan dalam kelas saya. Mm-mm. Sulit ya Bu ya. Hmm, kira-kira pembelajaran yang tidak membosankan seperti apa yang Bu Diani harapkan dan yang membuat anak-anak tidak mengantuk sehingga memiliki antusias untuk mau mempelajari bahasa Sunda, mapel yang Ibu ajarkan. Nah, inginnya Ibu itu seperti apa? Saya ingin anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, memahami setiap materi yang saya sampaikan, dan mengerjakan semua kegiatan dengan baik
tanpa harus mencontek pada temannya karena mungkin mereka itu tidak pede dan takut salah, jadi kadang mereka itu mencontek pada temannya gitu Bu. Jadi saya ingin siswa saya itu memang betul-betul memahami materi yang saya sampaikan gitu Bu. Oke, oke, oke. Kira-kira hambatan apa yang Bu Diani alami dalam pembelajaran di kelas? Apa ya? Kalau menurut saya sih hambatan yang saya rasakan yaitu kurangnya alat pendukung pembelajaran mungkin. Jadi ketika saya ingin mengeksplor pembelajaran, saya itu tidak Iya. bisa menggunakan alat seperti infokus dan speaker. Jadi saya itu susah untuk menerapkan media-media yang menarik gitu ya Bu. Lalu waktu belajar yang singkat sehingga saya ingin semua materi itu tersampaikan gitu ya tanpa memikirkan apakah anak itu mengerti atau tidak, bosan atau tidak gitu ya. Jadi yang penting saya menyampaikan semua materi aja. Jadi anak-anak itu terlihatnya bosan gitu karena saya selalu menyampaikan materi saja gitu Bu. Selalu materi saja yang dikasihkannya ya. Hmm, Kira-kira nih ya Bu ya, posisi Bu Diani kalau ada di skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu ada di mana nih? Di poin berapa nih? Poin berapa ya? Kalau menurut saya mungkin ada di poin 6 karena kadang-kadang di kelas itu juga saya bisa menyenangkan, kadang juga kelas itu Menyenangkan. membosankan gitu ya. Jadi tergantung siswanya juga, jika ada siswa yang salah satunya aktif misalkan bisa jadi menyenangkan. Kalau misalkan siswanya rata-rata itu tidak eh, apa tidak mendengarkan saya atau tidak memperhatikan saya, kadang siswa itu juga membosankan gitu. Menurut saya ada di skala 6 sih Bu. Oke, di skala 6 ya. Ya, Tadi juga saya menangkap ada menyenangkan itu kadang membosankan. iya Bu. Ketika pembelajaran apa yang bisa menyenangkan bagi siswa? Kira-kira yang bisa menyenangkan situasi kelasnya menjadi aktif gitu ya. Kira-kira Bu Diani pada saat seperti apa nih? Mungkin kalau menurut saya nih pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bisa diselingi dengan games mungkin ya Bu ya. Ice breaking agar semua siswa di kelas saya itu bisa fokus dalam belajar. Jadi mungkin ketika siswa itu fokus, mereka bisa memahami pembelajaran saya dengan mudah dan bisa menyerap gitu semua pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin bisa ya Bu ya dengan games dan ice breaking. Keren. Ya, keren ya. Ada ice breaking, ada juga game ya yang akan nanti diterapkan ketika pembelajaran membosankan, berarti ya supaya nanti suasananya jadi menyenangkan lagi. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Diani lakukan agar anak-anak tidak bosan dan mengantuk, fokus terhadap pembelajaran Bu Diani yang nanti akan dilakukan? Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dari segi media. Saya akan mengusahakan meminjam alat infokus dan speaker agar saya bisa memaksimalkan media pembelajaran di kelas. Saya juga akan mengadakan kuis yang bisa berkaitan dengan pembelajaran
tersebut gitu ya, pembelajaran ketika materi di kelas agar siswa mudah Mm-mm. memahami setiap materi yang saya sampaikan. Mungkin Iya, iya. kalau untuk fokus siswa, saya bisa menerapkan teknik stop dan misalkan jika anak-anak mulai terlihat bosan dalam pembelajaran saya bisa melakukan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran gitu ya, Bu. Oke. Agar menarik, tadi Bu Diani mengatakan akan ada kuis yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian juga akan menggunakan media, menggunakan metode stop ya dalam pembelajaran dan juga akan melakukan ice breaking ya di sela-sela pembelajarannya ya Iya supaya betul, Bu. siswanya tidak bosan. Iya. Hmm, Kira-kira mana yang bisa Bu Diani lakukan agar menjadi skala prioritas dalam waktu dekat ini? Karena mata pelajaran saya itu waktunya sedikit ya Bu ya, waktunya sebentar. Mungkin yang menjadi skala prioritas saya itu saya akan menerapkan dulu ice breaking kali ya. Jadi karena kalau misalkan ice breaking ada games juga ada, mungkin waktunya tidak akan cukup ketika saya akan menyampaikan materi. Jadi mungkin prioritasnya itu saya akan menerapkan dulu speaking saja dulu gitu ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Itu juga keren ya. Hmm, Kira-kira kapan nih Bu Diani akan melakukan rencana tersebut? Hmm, saya akan menerapkannya kira-kira besok deh. Tapi saya akan mencoba menerapkan breaking saja dulu mungkin ya Bu. Karena kalau membuat Oke, game yang dipraktekkan di kelas, saya mungkin butuh waktu dulu untuk membuat gamesnya. Jadi kira-kira besok sepertinya saya akan menerapkan breaking saja dulu. jadi ice breaking dulu ya. Iya Bu. Oke, iya. Kira-kira ada rekan yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana tersebut? Ada tidak, Bu? Siapa ya? Di sini banyak sih yang suka membantu saya, tapi mungkin saya akan meminta bantuan kepada Bolita karena beliau pun sama mengampu mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi barangkali nanti saya bisa berdiskusi dengan beliau tentang games-games pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Sunda yang akan saya terapkan di kelas. Begitu, Bu. Oke, jadi nanti Bu Lita ya tadi ya yang akan Ya. membantu Bu Diani dalam berdiskusi ya mengenai kegiatan yang akan diterapkan di kelas ya. Rencananya seperti apa nanti sama Bu Lita mungkin ya. Oke, nih eh, apa sih kesimpulan dari obrolan kita nih? Kira-kira apa kesimpulan yang didapat dari obrolan kita hari ini nih sama Bu Diani Ya, alhamdulillah sama saya? dari pembicaraan kali ini dengan Bu Anissa, saya mendapatkan ide bagaimana pembelajaran yang membuat siswa itu bisa fokus dan tidak membosankan. Dan dengan begitu, siswa akan bisa lebih memahami pembelajaran yang saya sampaikan di kelas dengan melakukan speaking dan games pembelajaran yang menarik. Oke, kira-kira target Bu Diani berapa lama nih yang tadi itu? Saya akan mencoba dalam waktu seminggu ini dulu deh Bu, untuk melihat progres apakah pembelajaran menjadi hidup ketika saya menerapkan ice breaking dan games menarik. Oke, oke. Bagus ya Bu Diani ya. Um, Tidak terasa ya, ini waktu kita
ngobrolnya udah lama ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Saya ingin tahu gimana perkembangan Bu Diani dari pembicaraan kali ini. Oke, terima kasih banyak ya Bu Anissa sudah mau mendengarkan saya dan sudah mau sharing dengan saya. Oke, terima kasih ya Bu Diani. Tetap semangat belajarnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya buat Bu Diani. Ya, sangat terbantu dan tercerahkan sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Kenapa nih? Oh, kelihatannya gelisah begitu. Gak ada apa-apa, Bu. Cuman saja saya merasa perlu di-coaching karena akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus sama pekerjaan saya yang saya kerjakan. Hmm, oke. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya dari pembicaraan sekarang ini.